Apa yang dikatakan Alkitab tentang LGBT? Beberapa bagian Alkitab sering digunakan dalam diskusi mengenai perilaku homoseksual. Kejadian 19, Sodom dan Gomora sering dikaitkan dengan penghukuman atas perilaku sesama jenis, meskipun banyak penafsir modern berargumen bahwa dosa utamanya adalah kejahatan seksual dan ketidakramah terhadap tamu. Imamat pukul 18.22 dan pukul 20.13. Dalam hukum Taurat, hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki disebut sebagai kekejian, Eva. Roma 1:26-27. Rasul Paulus menulis tentang hubungan sesama jenis, baik pria maupun wanita, sebagai penyimpangan dari tatanan alamiah ciptaan. 1 Korintus 6:9 mencantumkan kata malakau dan arsenokotai dalam daftar orang yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Banyak teolog konservatif merujuk pada Kejadian 1:2 sebagai desain ideal Tuhan untuk seksualitas manusia. Penciptaan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Lembaga pernikahan yang didefinisikan sebagai penyatuan antara satu pria dan satu wanita. Argumen bahwa seksualitas memiliki tujuan prokreatif, keturunan, dan unitif, penyatuan, dalam ikatan tersebut. Perbedaan interpretasi modern. Saat ini, terdapat dua arus utama dalam menafsirkan ayat-ayat di atas. Pandangan tradisional. Pandangan inklusif/affirmative. Menganggap ayat-ayat tersebut sebagai larangan universal yang berlaku sepanjang masa bagi semua bentuk hubungan sesama jenis. Berargumen bahwa Alkitab melarang eksploitasi, pelacuran bakti, atau pemerkosaan, bukan hubungan sesama jenis yang didasari kasih dan komitmen. Menekankan bahwa identitas utama orang percaya adalah di dalam Kristus, yang memanggil pada pertobatan dari perilaku tersebut. Menekankan pesan utama Alkitab tentang kasih, keadilan, dan inklusivitas bagi mereka yang terpinggirkan. Terlepas dari perbedaan doktrin, ajaran utama Yesus Kristus menekankan kasih kepada sesama manusia tanpa kecuali. Banyak komunitas iman saat ini sedang bergumul untuk menyeimbangkan antara kesetiaan pada teks kitab suci dengan panggilan untuk mengasihi semua orang. Jika Anda ingin mendalami aspek tertentu, analisis kata Yunani, arsenokotai. Pandangan gereja-gereja di Indonesia. Apa makna kata Yunani, arsenokotai, dalam 1 Korintus 6:9 dan bagaimana perbedaan terjemahannya di berbagai versi Alkitab? Kata arsenokotai adalah salah satu istilah yang paling kontroversial dalam studi biblika karena kata ini bersifat hapas legomenon, kata yang hanya muncul sekali atau sangat jarang dalam literatur Yunani kuno pada masa itu. Etimologi dan asal-usul. Secara linguistik, kata ini adalah kata majemuk yang terdiri dari dua kata. Orsan. Ersinlekiai, koit, ko, yota. Tempat tidur, seringkali merujuk pada hubungan seksual. Mayoritas ahli bahasa setuju bahwa Rasul Paulus membentuk istilah ini berdasarkan teks Imamat pukul 20.13 dalam versi Septuaginta, Alkitab Ibrani versi Yunani. Dalam teks tersebut, frasa, arsenos ou koimese koiten ginaikos, digunakan untuk melarang laki-laki tidur dengan laki-laki seperti dengan perempuan. Debat akademis mengenai maknanya. Ada dua kubu utama dalam menafsirkan apa yang dimaksud Paulus dengan arsenokoitai. Satu, pandangan tradisional, referensial seksual. Pandangan ini menyatakan bahwa Paulus menggunakan istilah ini untuk merujuk secara umum pada laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki, tanpa memandang status atau konteksnya. Dasar argumennya adalah kaitan langsung dengan larangan dalam kitab Imamat. 2. Pandangan kontekstual. Eksploitasi. Beberapa sarjana, seperti John Boswell atau Dale Martin, berargumen bahwa dalam konteks Romawi Yunani, kata ini merujuk pada bentuk eksploitasi tertentu, seperti pederasti, hubungan antara pria dewasa dan remaja laki-laki, prostitusi paksa, eksploitasi budak laki-laki oleh tuannya, ketidakadilan ekonomi, karena kata ini sering muncul dalam daftar dosa yang berkaitan dengan ketamakan atau penipuan. Kata ini sering muncul berpasangan dengan malakau, yang secara harfiah berarti lembut. Dalam konteks seksual kuno, malakau sering ditafsirkan sebagai pihak pasif, sementara arsenokoitai adalah pihak aktif dalam hubungan sesama jenis. Untuk pemahaman yang lebih mendalam, apa perbedaan arsenokoitai dan malakau? Analisis Imamat pukul 18.22 dalam bahasa asli. Jelaskan perbedaan makna antara kata arsenokoitai dan malakau dalam 1 Korintus 6:9 dan bagaimana keduanya saling berkaitan.
Dalam teks Yunani 1 Korintus 6:9, Rasul Paulus menempatkan dua kata ini berdampingan dalam daftar dosa yang menghalangi seseorang dari kerajaan Allah, baik orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, malakau, maupun arsenokoitai. Pemisahan kedua kata ini menunjukkan bahwa Paulus merujuk pada peran atau perilaku yang spesifik namun saling berkaitan dalam konteks budaya seksualitas kuno. Ένα μαλαϊκόι, malako, iota. Secara harfiah, malaka berarti lembut atau halus, seperti kain sutra. Dalam konteks moral dan seksual zaman Greko-Romawi, istilah ini memiliki beberapa lapisan makna. Pihak pasif. Dalam hubungan seksual sesama jenis, malaka merujuk pada laki-laki yang mengambil peran pasif atau feminin. Kelemah lembutan moral. Di luar seksualitas, kata ini digunakan untuk mengkritik laki-laki yang dianggap kurang disiplin diri, terlalu menyukai kemewahan, atau kurang jantan, menurut standar sosial saat itu. Terjemahan. Alkitab Terjemahan Baru, TB, sering menerjemahkannya sebagai burit, sementara versi bahasa Inggris seperti NASB menggunakan F feminate. Δύο ορσανόκοητάι, αρσενοκότε. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kata ini merujuk pada pihak aktif dalam hubungan sesama jenis. Pihak aktif. Jika malakau adalah yang ditembus, maka arsenokoitai adalah laki-laki yang menembus atau melakukan persetubuhan tersebut. Akar hukum Taurat. Kata ini secara teknis merujuk pada pelanggaran terhadap larangan di kitab Imamat. Terjemahan. TB menggunakan istilah pemberitah, sedangkan TB2 menggunakan laki-laki yang bersetubuh dengan sesama laki-laki. Hubungan antara keduanya. Paulus menggunakan kedua istilah ini secara berpasangan untuk mencakup seluruh spektrum tindakan seksual sesama jenis yang dikenal dalam budayanya. Dimensi. Malakoi. Passive. Arsenokoitai. Aktif. Peran. Penerima. Submissive. Pelaku. Dominan. Konteks sosial. Sering dikaitkan dengan pemuda atau budak. Sering dikaitkan dengan pria dewasa. Fokus langken. Pelanggaran terhadap kodrat, maskulinitas. Pelanggaran terhadap hukum moral, imamat. Mengapa Paulus membedakannya? Pada masa itu, masyarakat Romawi dan Yunani cenderung lebih menoleransi pria yang menjadi pihak aktif, arsenokotai, namun sangat merendahkan pria bebas yang menjadi pihak pasif, malaka, karena dianggap menurunkan martabat laki-laki menjadi setara dengan perempuan atau budak. Dengan mencantumkan keduanya, Paulus menegaskan bahwa dalam pandangan etika Kristen saat itu, kedua peran tersebut dianggap menyimpang dari tatanan ciptaan, terlepas dari siapa yang dominan atau submisif secara sosial. Nagi teologis. Perdebatan modern sering berpusat pada apakah Paulus sedang melarang semua hubungan sesama jenis, atau hanya hubungan yang bersifat eksploitatif, seperti antara tuan dan budak, yang umum terjadi di Korintus. Namun, penggunaan kata yang berakar dari imamat menunjukkan bahwa ia kemungkinan besar merujuk pada perilaku seksual itu sendiri, bukan sekadar dinamika kekuasaannya. Kajian mendalam mengenai malakau dan arsenokoitai memerlukan pembedahan terhadap tiga aspek utama: etimologi, bahasa, konteks historis, budaya Korintus, dan sintesis teologis. 1. Bedah etimologi, dari sutra hingga hukum Taurat. Malakau, pihak pasif kelembutan. Secara harfiah, malakos berarti lembut, seperti pakaian halus dalam Mat 11:8. Namun, dalam literatur moral Yunani, kata ini memiliki konotasi negatif yang luas. Kekurangan kontrol diri, digunakan untuk laki-laki yang lembek, karena terlalu mencintai kemewahan, makanan, atau kesenangan fisik. Peran seksual. Dalam konteks hubungan sesama jenis, malakau merujuk pada laki-laki, biasanya lebih muda, yang mengambil peran pasif. Dalam budaya Romawi, menjadi pasif bagi seorang laki-laki merdeka dianggap memalukan karena ia dianggap kehilangan dominasi maskulinnya. Arsenokoitai, pihak aktif persetubuhan laki-laki. Kata ini jauh lebih spesifik karena Paulus kemungkinan besar adalah orang pertama yang menggabungkan dua kata ini, arsen laki-laki, ko tempat tidur, menjadi satu istilah teknis. Jejak Septuaginta. Hampir seluruh pakar setuju bahwa Paulus mengambil istilah ini dari Imamat pukul 18.22 dan pukul 20.13 versi Yunani, Septuaginta. Bunyinya, Meta arsenos ou koemskoten ginaikos. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki sebagaimana engkau tidur dengan perempuan. Fungsi. Dengan menciptakan kata arsenokotai, Paulus sedang melakukan intertekstualitas.
Ia membawa seluruh otoritas moral hukum Taurat ke dalam pengajarannya di Perjanjian Baru. 2 konteks historis. Korintus, kota dosa. Korintus adalah kota pelabuhan kosmopolitan yang terkenal dengan dekadensi moralnya. Istilah Korinthiazestai, hidup seperti orang Korintus, pada zaman kuno berarti hidup dalam percabulan. Pederasty versus Perbudakan. Di dunia Greko-Romawi, hubungan sesama jenis seringkali berbentuk pederasti, pria dewasa dengan remaja laki-laki, atau eksploitasi seksual terhadap budak. Jarang sekali ditemukan konsep hubungan sesama jenis yang setara dan berbasis komitmen seperti di zaman modern. Budaya kehormatan malu. Masyarakat saat itu tidak terlalu mempermasalahkan orientasi seksual, melainkan status. Seorang pria dewasa boleh melakukan hubungan dengan siapa saja asalkan ia menjadi pihak aktif. Menjadi pihak pasif, malakau, dianggap merendahkan martabat pria. Respon Paulus. Paulus mendobrak logika ini. Dengan melarang keduanya, malakau dan arsenokoitai, ia menyatakan bahwa persoalannya bukan pada siapa yang dominan atau siapa yang malu secara sosial, melainkan pada tindakannya yang dianggap menyimpang dari desain penciptaan. 3. Analisis tekstual dalam 1 Korintus 6, 9, 10. Paulus menempatkan kedua kata ini dalam sebuah daftar maksiat, vice list. Perhatikan Eurutania. Pornau, orang cabul secara umum. Moichou, orang berzinah. Malakau, pasif sesama jenis. Arsenokoitai, aktif sesama jenis. Penyusunan ini menunjukkan transisi dari dosa seksual umum ke dosa seksual yang lebih spesifik. Paulus tidak sedang menyerang individu secara personal, melainkan sedang mendefinisikan batas-batas komunitas Kristen yang baru, kerajaan Allah, yang harus berbeda dari budaya kafir Korintus. 4. Perdebatan Theologis Contemporary. Kajian ini tidak lengkap tanpa melihat bagaimana ayat ini ditafsirkan hari ini. Terdapat 2 argumen besar. Argument progressive/contextual. Beberapa sarjana, seperti Dr. Dale Martin dari Yale, berargumen bahwa arsenokoitai merujuk pada eksploitasi ekonomi seksual, bukan hubungan sesama jenis yang konsensual. Mereka menekankan bahwa kata ini sering muncul dalam daftar dosa yang berdekatan dengan dosa ketamakan dan penipuan. Argumen tradisional konservatif. Sarjana seperti Dr. Robert Gagnon berpendapat bahwa karena kata tersebut berakar dari kitab Imamat, maka maknanya pasti merujuk pada larangan universal terhadap hubungan seksual sesama jenis dalam bentuk apapun, karena kitab Imamat sendiri tidak membedakan antara yang eksploitatif atau konsensual. Tujuan utama Paulus dalam 1 Korintus 6 bukan sekadar membuat daftar dosa seksual. Melainkan menekankan transformasi identitas. Setelah daftar dosa tersebut, ia menulis di ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu dahulu adalah demikian. Tetapi kamu telah memberi dirimu dibasuh. Kamu telah dikuduskan. Bagi Paulus, apapun latar belakang perilaku seseorang, malake atau arsenokoitai, identitas baru di dalam Kristus memberikan kuasa untuk hidup sesuai dengan etika kerajaan Allah. Pintu kerajaan Allah terbuka bagi siapa saja yang mau meletakkan identitas lamanya dan hidup dalam terang Kristus yang baru.